Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha adalah istri pertama Nabi Muhammad SAW yang mempunyai peran besar dalam membantu dakwah Rasulullah sejak awal kenabian. Dia adalah wanita terbaik yang pertama yang masuk Islam. Khadijah merelakan waktu, pikiran, tenaga, bahkan hartanya untuk membantu dakwah sang suami yang sangat dicintai. Bahkan Khadijah yang dikenal sebagai wanita kaya raya di Mekah merelakan kekayaannya digunakan untuk kepentingan dakwah Rasulullah. Khadijah binti Khuwailid lahir pada sekitar tahun 555 Masehi di Mekah, Arab Saudi. Ia adalah putri dari Khalid bin Asad bin Fatimah binti Zaidah. Rasulullah SAW dengan lisannya sendiri memuji kemuliaan Khadijah. Beliau bersabda, "Cukup bagimu 4 wanita terbaik di dunia. Yang pertama, Maryam binti Imran, ibunda Nabi Isa. Yang kedua, Khadijah binti Khuwailid. Yang ketiga, Fatimah binti Muhammad. Dan yang keempat adalah Asiyah istri Fir'aun." Khadijah berdarah Quraisy dikenal sebagai sosok yang cerdas, mandiri, dan dermawan. Masyarakat Quraisy menyebut Khadijah sebagai tokoh masyarakat yang dihormati. Siti Khadijah adalah seorang perempuan bangsawan yang lahir dari suku Quraisy. Ia adalah perempuan yang sangat bijak dan terhormat di Mekah. Khadijah tinggal di sekitar Ka'bah bersama dengan kakeknya Asad bin Ibnu Kilab. Khadijah menikah 2 kali, akan tetapi kedua suaminya meninggal. Hal ini membuat Khadijah menjadi seorang janda. Khadijah telah mewarisi kekayaan kedua suaminya yang menjadikannya perempuan terkaya di Mekah. Ia mengambil alih bisnis dan menjadi pedagang sendiri. Siti Khadijah adalah istri pertama Nabi Muhammad yang memiliki banyak keistimewaan. Siti Khadijah mendapat julukan At-Thahirah yang berarti bersih dan suci. Sebagai istri Nabi Muhammad, ia mendapat gelar Ummul Mukminin dan Sayyidatun Nisa'il Alamin. Siti Khadijah adalah istri yang sangat dicintai Rasulullah. Bahkan selama 20 tahun pernikahan mereka, Nabi Muhammad tidak pernah menikah dengan perempuan lain. Suatu ketika Abu Thalib mendengar seseorang berbicara tentang bagaimana Khadijah mencari seorang untuk memimpin karavan baru ke Suriah. Mendengar kabar tersebut, Abu Thalib bergegas menemui Nabi Muhammad dan membicarakan hal tersebut. Dengan senang hati, Nabi Muhammad menerima tawaran dari pamannya. Siti Khadijah langsung memperkerjakan Nabi Muhammad. Karena itu Nabi Muhammad mendapati dirinya bertanggung jawab atas pelayaran berikutnya ke Suriah. Nabi Muhammad yang saat itu berusia 25 tahun ingin membuktikan bahwa dirinya seorang pekerja keras. Ia pernah pergi ke Suriah dengan pamannya, tetapi saat itu ia berusia 12 tahun. Setelah berhari-hari bepergian, akhirnya Nabi Muhammad tiba di Suriah. Nabi Muhammad bersabar dan menjual barang dagangan yang ia bawa. Dan setelah itu Nabi Muhammad membeli barang-barang yang bisa laku di Mekah. Ketika Nabi Muhammad kembali ke Mekah, dia membawa barang-barang langsung ke Khadijah. Siti Khadijah kagum melihat barang dagangan dan keuntungan yang didapatkan. Itu 2 kali lipat pendapatan rata-rata yang dihasilkannya. Setelah beberapa lama Nabi Muhammad menjadi teman Siti Khadijah, Nafisa datang berkunjung ke rumah Siti Khadijah. Mereka berbicara tentang beberapa hal dan akhirnya topik perdagangan muncul. Siti Khadijah menjelaskan tentang Nabi Muhammad. Ia adalah pria yang jujur dan dapat dipercaya, dan betapa bahagianya Khadijah memperkerjakannya. Pikiran tiba-tiba melanda Nafisa. Kamu seorang janda dan kalian berdua sangat cocok satu sama lain. Mengapa tidak menikah saja? Mendengar perkataan Nafisah, Siti Khadijah setuju dengan pendapatnya. Akhirnya Nafisah menjadi perantara dan pergi langsung ke Nabi Muhammad untuk membicarakan hal itu. Nabi Muhammad senang menerima kabar tersebut dan bertanya kepada pamannya yang juga begitu senang mendengar kabar tersebut. Dan pernikahan Siti Khadijah dan Nabi Muhammad pun berlangsung. Nabi Muhammad dan Siti Khadijah menikah dengan mahar 20 unta muda. Sejak pernikahan itu berlangsung, mereka tidak pernah hidup sendirian. Mereka senantiasa berdua. Dalam pernikahannya, Nabi Muhammad dan Siti Khadijah telah dikaruniai 6 orang anak yang terdiri 4 anak perempuan dan 2 anak laki-laki. Mereka adalah Zainab, Kulsum, Ruqayyah, dan Fatimah. Sedangkan 2 anak laki-lakinya yaitu Qasim dan Abdullah yang sayangnya meninggal ketika mereka masih bayi. Siti Khadijah diperistri oleh Nabi Muhammad SAW pada usia 40 tahun, sedangkan Rasulullah berusia 25 tahun. Sebelum menikah dengan Rasulullah, Siti Khadijah pernah menikah 2 kali. Suaminya yang pertama bernama Atik bin Aiz al-Makhzumi, suami yang kedua bernama Abu Halah bin An-Nabashi At-Tamimi. Setelah menjalani rumah tangga bersama Nabi Muhammad SAW selama 25 tahun, Siti Khadijah meninggal dunia. Dari pernikahannya dengan Khadijah, Nabi Muhammad SAW memiliki 6 anak. 5 anak lahir sebelum kenabian dan 1 anak lahir setelah kenabian.
dan putra Rasulullah yang pertama Qasim namanya menjadi kunyah Rasulullah. Qasim dilahirkan sebelum kenabian dan wafat saat berusia 2 tahun. Yang kedua Abdullah disebut juga At-Thayyib atau At-Thahir karena lahir setelah kenabian. Adapun putrinya berjumlah 4 orang, yakni Zainab yang menikah dengan Abu Al-As bin Arabi, keponakan Rasulullah dari jalur Khadijah. Kemudian Fatimah menikah dengan Ali bin Abi Thalib, lalu Ruqayyah dan Ummu Kulsum menikah dengan Utsman bin Affan. Siti Khadijah diceritakan menggunakan seluruh kekayaannya untuk penyebaran Islam hingga ia menjadi jatuh miskin, hingga pada suatu hari ia tidak memiliki selembar kain kafan untuk dirinya jika ia meninggal. Ia meminta sorban yang dikenakan Nabi Muhammad digunakan sebagai kafan. Namun sebelum sorban tersebut digunakan, Siti Khadijah menerima sorban yang dikirim oleh malaikat Jibril. Kesetiaan dan keutamaan Ummul Mukminin Siti Khadijah itulah yang menjadikan Rasulullah SAW sulit untuk melupakannya. Siti Khadijah wafat 3 tahun sebelum hijrahnya Nabi Muhammad. Siti Khadijah wafat 3 tahun sebelum hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah. Saat itu beliau berusia 65 tahun. Rasulullah SAW sendiri yang turun memakamkan jenazah sang istri tercinta. Dengan tangannya yang mulia, beliau memasukkan jenazahnya ke kuburnya. Wafatnya Siti Khadijah sangat berdekatan waktunya dengan wafatnya paman Rasulullah, Abu Thalib, yang selalu melindungi beliau saat diganggu oleh orang-orang Quraisy. Rasulullah benar-benar merasa sedih dengan wafatnya 2 orang yang beliau cintai ini. 2 orang penolong dakwahnya, ditambah lagi sang paman wafat dalam keadaan berada di atas agama nenek moyangnya. Begitu sedihnya Rasulullah. Tahun itu pun dinamakan tahun kesedihan. Siti Khadijah wafat di usia 65 tahun, 3 tahun sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Itulah tadi kisah singkat mengenai Siti Khadijah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.